Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baidovika dengan NIM 1205 03131245 dari kelas Granada. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian computer vision saya dengan judul klasifikasi hewan menggunakan model CNN dengan metode transfer learning menggunakan arsitektur Densenet 121. Baiklah, langsung saja kita akan memasuki poin-poin pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang masalah dan rumusan masalah. Selanjutnya data dan variabel data. Lalu kita akan membahas pre-processing data, lalu model dan parameter model. Selanjutnya adalah ukuran kebaikan model yang dihasilkan, lalu screenshot leaderboard plus ranking, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu latar belakang masalah dan rumusan masalah. Sebelum masuk ke rumusan masalah, kita akan membahas terlebih dahulu latar belakang dari studi kasus kali ini. Klasifikasi hewan merupakan salah satu aplikasi dalam bidang computer vision yang sangat berguna untuk berbagai keperluan, seperti misalnya pemantauan lingkungan, konservasi satwa liar, dan sebagainya. Dalam klasifikasi hewan, kita perlu mengenali jenis-jenis hewan berdasarkan gambar atau citra yang diberikan. Dalam beberapa tahun terakhir, teknik deep learning dengan menggunakan arsitektur convolutional neural network atau CNN telah banyak digunakan dalam bidang komputer vision, termasuk dalam klasifikasi hewan. Lanjut ke dalam rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang yang telah saya bacakan tadi, rumusan masalah dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana arsitektur CNN dan CNET 121 dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi hewan? Seberapa akurat dan efektifkah penggunaan arsitektur CNN dan CNET 121 dalam klasifikasi hewan? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi performa dari penggunaan arsitektur CNN dan CNET 121 dalam klasifikasi hewan? Lanjut, kita akan membahas tentang data dan variabel data yang akan kita gunakan. Untuk data yang sendiri, data yang digunakan adalah data citra atau gambar hewan dengan jumlah 2.800 data. Lalu variabel data yang digunakan adalah variabel horse, cat, deer, dan dog. Selanjutnya kita akan masuk ke pre-processing data. Yang pertama adalah melakukan normalisasi. Melakukan normalisasi data dengan rescale yang digunakan untuk menormalisasikan pixel gambar. Dalam kasus ini, nilai pixel dalam gambar akan dibagi dengan 255, sehingga nilai pixel akan menjadi dalam rentang 0 sampai 1. Selanjutnya adalah augmentasi. Augmentasi yang pertama dilakukan adalah rotation range, mengacu pada rentang rotasi yang diterapkan pada gambar. Dalam hal ini dapat diputar hingga 20 derajat. Lalu width difference dan height difference mengontrol seberapa jauh gambar dapat digeser secara horizontal dan vertikal. Lalu horizontal flip mengacu pada kemampuan untuk membalik gambar secara horizontal, sehingga membuat data latih dapat bervariasi. Selanjutnya adalah split data. Split data dengan menggunakan validation split digunakan untuk membagi data menjadi data latih dan data validasi dengan rasio 80:20. Selanjutnya adalah model dan parameter model yang akan digunakan. Model yang digunakan pada kasus ini adalah Densenet 121 dengan menambahkan 4 layar dense yang terdiri dari 1024, 512, 256, dan 128 neuron dengan artificial value. Menggunakan activation softmax untuk melakukan klasifikasi. Dan ini adalah ukuran kebaikan model yang dihasilkan menggunakan model Densenet, di mana mendapatkan akurasi 0,9839. Dengan menggunakan model Densenet 121, di sini saya mendapatkan ranking 20 dengan 11 kali percobaan dengan berbagai model. Skor terbaik saya itu dapat dilihat seperti gambar yang ditampilkan. Baiklah, sebelum masuk ke kesimpulan, saya akan membahas sedikit tentang klasifikasi menggunakan Densenet.
Di mana yang pertama adalah melakukan importing package, itu mengimport beberapa library yang akan digunakan, seperti TensorFlow, NumPy, Pandas, Seaborn, dan lain-lain. Lalu menghubungkan Google Colab dengan Google Drive, seperti kode program ini. Lalu memasukkan path content drive my drive of IMS dari computer vision yang sudah saya buat di dalam drive saya tadi. Lalu melakukan visualisasi data. Di sini kita akan menampilkan kelas dan jumlah gambarnya. Ini kelasnya ada 4 ya, horse, cat, dog, dan deer. Nah, di mana horse mempunyai 600 gambar, cat 700 gambar, dog 900 gambar, dan deer 600 gambar. Lalu ini untuk tampilan menggunakan bar chartnya. Lalu ini adalah tampilan gambarnya, di mana di sini kita akan menampilkan 10 gambar random dari data latih atau data train, di mana setiap kita run kode program ini akan memunculkan 10 gambar random. Selanjutnya kita masuk ke preparing data. Di sini ada image data gen, di mana sebentar. Dimana kode ini menggunakan kelas image data generator dari library TF keras preprocessing image data TensorFlow. Pada TensorFlow fungsinya itu untuk memproses data gambar dan melakukan dokumentasi data. Jadi di sini ada rescale 1.255 yang artinya akan membagi nilai gambar dengan 255 sehingga setiap pixel berada di dalam rentang 0 hingga 5. Lalu rotation range-nya 20, akan memutar gambar secara acak sebanyak 20 derajat. Width shift range-nya 0,2 dan height shift range-nya 0,2. Akan memindahkan gambar secara horizontal dan vertikal secara acak sebanyak 20% dari ukuran aslinya. Lalu untuk horizontal fluid-nya true, di mana akan membalikkan gambar secara horizontal secara acak, dan pembagian data yang menggunakan validation split yaitu 0,2 yang artinya 20% untuk data testing dan 80% untuk data training. Lalu train DS dan val DS yaitu training DS dan validation DS. Ini menggunakan target size-nya 256 kali 256 dan batch size-nya 32. Lalu kita masuk ke modeling. Ini modeling menggunakan DenseNet. Input set-nya 256 kali 256 dengan 3 pixel warna yaitu RGB. Include top-nya default scan karena kita akan menambahkan layer baru. Lalu weight-nya atau bobotnya menggunakan ImageNet. Di sini ada 2 model atau 2 layers yang saya tambahkan, yaitu menggunakan artificial ReLU dan keduanya menggunakan artificial ReLU. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke codingan selanjutnya, itu bagian ini, mana fungsi callback, fungsi model checkpoint callback ini pada TensorFlow class dapat digunakan untuk menyimpan bobot model yang terbaik selama proses pelatihan. Lalu kita mencetak model summary-nya, dapat dilihat di sini model menggunakan DenseNet, Global Average Pooling, BD, Flatten, dan ini layernya, dan C1512 layer yang saya tambahkan tadi. Total params 8,776,644, trainable params-nya 8,692,996, non-trainable params-nya 83,648. Langsung masuk ke training dan evaluation. Di sini kita akan melakukan epoch sebanyak 10 kali menggunakan batch size 32. Dapatkan hasil terakhirnya itu adalah akurasinya 0,9951 dan validasi akurasinya 0,9821, dan yang paling tertinggi adalah 0,9821.
Sini kita akan mencetaknya atau menampilkan model evaluate menggunakan plot ya. Dapatkan hasil loss-nya 0,0518 dan akurasinya 0,9839. Sini dapat kita lihat diagramnya. Hanya preparing submission seperti ini. Subhead 10, ini adalah ID dan labelnya. Baik, selanjutnya di bagian codingan ini saya jelaskan sedikit di mana pada ini menggunakan library TensorFlow class, TensorFlow keras preprocessing image untuk membuat gambar dalam format JPG pada pet test dengan menggunakan ID yang diberikan. Kemudian gambar tersebut diubah ukurannya menjadi 2556 kali 2556 pixel kan? Dan dinormalisasi dengan pembagian 255,0. Setelah itu gambar diubah menjadi bentuk array dan di reset menjadi satu baris dengan ukuran 255 kali 256 kali 256 dengan 3 channel warna itu RGB. Kemudian model digunakan untuk memprediksi label pada gambar dan label yang memiliki nilai prediksi tinggi ditambahkan ke dalam list labels. Nah, ini adalah mengganti kolom kosong dengan kolom label yang baru. Lalu yang terakhir adalah menyimpan hasil dari submission dan senet kita ke dalam bentuk CSV. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari pembahasan kali ini dapat disimpulkan bahwa model CNN dengan metode transfer learning menggunakan arsitektur dan senet 121 memberikan hasil yang baik untuk tugas klasifikasi hewan. Penggunaan augmentasi gambar pada dataset dapat meningkatkan performa model. Penambahan layers pada model juga berpengaruh terhadap akurasi model. Peningkatan target size juga mempengaruhi hasil kinerja model. Fungsi callback model checkpoint pada TensorFlow keras dapat digunakan untuk menyimpan bobot model yang terbaik selama proses pelatihan. Optimizer dan parameter yang digunakan juga berpengaruh pada performa model. Dalam kasus ini, SGD dengan learning rate 0,0005 dan momentum 0,9 memberikan hasil yang baik. Hasil akurasi dapat ditingkatkan dengan memodifikasi arsitektur model atau melatih model pada dataset yang lebih besar. Sekian penjelasan saya mengenai klasifikasi hewan menggunakan model CNN dengan metode transfer learning menggunakan arsitektur dan senet 121. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.